kita harus setia pada Alkitab dan mengatasi masalah dengan doa dan kasih. Kita tidak boleh lupa bahwa tujuan kita adalah pemulihan. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Senin tanggal 20 Juli, judulnya Menangani Masalah Skandal. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 6 ayat 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Menangani masalah seksualitas selalu sulit. Itu sulit bagi Paulus dan juga bagi kita. Dalam situasi seperti ini, kita harus setia pada Alkitab dan mengatasi masalah tersebut dengan doa dan kasih. Kita tidak boleh lupa bahwa tujuan kita adalah pemulihan. Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus pasal 5 bahwa skandal seksual memerlukan disiplin jemaat. Paulus mengatakan bahwa pria yang melakukan insest itu harus dijauhkan dari tengah-tengah kamu. Di dalam ayat 2. Dijatuhi hukuman dalam ayat 3. Diserahkan kepada iblis, binasa tubuhnya, rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, ayat 5. Dan diusir di ayat 13. Para anggota jemaat diperintahkan untuk tidak bergaul dengan dia, ditulis dalam 1 Korintus 5 ayat 9 dan 11. Bahkan tidak makan bersama-sama dengan orang yang demikian, 1 Korintus 5 ayat 11. Paulus menggunakan bahasa yang tegas yang mungkin terdengar menyinggung bagi telinga modern. Tetapi kata-katanya harus dipahami dalam konteks seriusnya situasi. Juga kita harus ingat bahwa Paulus sedang berhadapan dengan gaya hidup yang terang-terangan berdosa. Biasanya, dalam situasi ekstrim, bahasa yang tegas diperlukan. Berikut penjelasan singkat tentang beberapa ungkapan untuk membantu pemahaman kita. Yang pertama, menjauhkan orang itu atau usirlah dari tengah-tengah kamu, ayat 2 dan 13. Ini merujuk pada disiplin jemaat. Selanjutnya, serahkan orang ini kepada iblis, ditulis dalam ayat 5. Karena pria ini tidak memilih untuk berada di bawah perlindungan Tuhan melalui hidup dalam penurutan kepada Tuhan, maka ia rentan terhadap iblis. Jadi, ungkapan ini bisa berarti seperti biarkan dia menuai buah dari pilihannya. Selanjutnya, jangan bergaul dengannya. Tidak makan bersama-sama dengan orang demikian, ayat 9 dan 11. Pergaulan yang erat dengan orang-orang yang amoral secara seksual dianggap berbahaya karena mereka dapat mempengaruhi orang lain untuk meniru perilaku mereka. Pada zaman kuno, makan bersama artinya bisa juga memiliki nilai-nilai yang sama. Kita semua rentan terhadap pengaruh di sekitar kita, dan kita perlu melindungi diri kita sebaik mungkin, terutama dalam menangani hal seperti ini. Selanjutnya, agar rohnya diselamatkan, ayat 5. Disiplin jemaat bersifat memulihkan. Tujuannya adalah untuk menyadarkan orang berdosa dan membuat mereka meninggalkan gaya hidup mereka yang berdosa. Inilah yang dimaksud Paulus dengan tubuhnya binasa di ayat 5. Mungkin juga pria yang melakukan insest dalam 1 Korintus pasal 5 adalah pria yang bertobat
yang kemudian disebutkan dalam 2 Korintus 2 ayat 5-10. Disiplin jemaat tercapai tujuannya ketika anggota yang bersalah kembali ke dalam persekutuan jemaat. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari The Desire of Ages, halaman 441. Allah mengundang kita untuk datang kepadanya apapun keadaan kita. Jangan lari dari Tuhan karena rasa bersalah atau malu. Justru ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita perlu datang kepada Yesus, mengakui kesalahan kita, dan memohon pengampunannya. Seperti anak yang hilang, setiap orang yang dengan tulus bertobat akan diterima kembali dengan penuh kasih oleh Bapa. Pertobatan juga berarti berani mengakui kesalahan kepada orang yang telah kita sakiti, dan jika memungkinkan, memperbaiki apa yang telah kita lakukan. Ketika kita berdamai dengan sesama dan memohon pengampunan kepada Tuhan, Dia setia mengampuni kita melalui pengorbanan Kristus. Yesus selalu siap menolong setiap orang yang datang kepadanya dengan iman. Allah juga memanggil kita untuk menolong saudara yang jatuh ke dalam dosa. Teguran harus diberikan dengan kasih dan tujuan memulihkan, bukan untuk menghakimi atau mempermalukan. Karena itu, jangan menyebarkan kesalahan orang lain atau menjadikannya bahan pembicaraan. Sebaliknya, perlakukan mereka dengan kasih dan belas kasihan, sama seperti Kristus telah mengampuni dan memulihkan kita. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.